Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Komariah dimanapun berada di seluruh tanah air, jumpa kembali dengan saya Koko Komariah. Kita kembali berbincang dunia pendidikan. Hari ini kita akan berbagi tentang konsep penulisan ilmiah atau karya tulis ilmiah. Seperti apa karya tulis ilmiah ini, saya akan menyampaikan kepada sahabat Komariah dimanapun berada. Saya akan share PPT yang sudah saya siapkan. Bermula dari 6 hal. Yang pertama, apa itu pengertian karya tulis ilmiah? Yang kedua, kriteria karya tulis ilmiah itu seperti apa? Yang ketiga, untuk apa fungsi karya tulis ilmiah? Kemudian prinsip-prinsip karya tulis ilmiah, syarat sebuah karya tulis ilmiah, kemudian bagaimana sistem penulisan karya tulis ilmiah, dan terakhir bagaimana prosedur penulisan karya tulis ilmiah. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, karya tulis ilmiah. Apa sih karya tulis ilmiah itu? Karya tulis ilmiah itu sebuah tulisan yang bersumber dari pemikiran, gagasan, penelitian, telaah atau review buku yang isinya berusaha memaparkan suatu pembahasan secara ilmiah, disusun berdasarkan kaidah ilmiah untuk mencari jawaban mengenai sesuatu hal, membuktikan kebenaran tentang sesuatu yang terdapat dalam objek tulisan, menginformasikan sesuatu hal secara logis, sistematis, sehingga memiliki nilai tambah bagi penulis dan komunitas yang memanfaatkan. Ya, jadi karya tulis ilmiah itu sesuatu hasil pikiran kita, telah dari buku atau apapun yang disampaikan kepada orang lain untuk diterima, dan semua orang diharap mendapatkan manfaat dari apa yang kita tulis. Selanjutnya ada kriteria KTI. Sebuah KTI dinyatakan berhasil apabila memenuhi 4 aspek. Sering disebut dengan sebutan APIK. Apa itu APIK? Asli, perlu, ilmiah, dan konsisten. Asli, ini hasil karya sendiri, bukan plagiat, ciplakan, atau disusun dengan niat dan prosedur yang tidak jujur. Jadi buatan kita. Perlu, sesuatu yang diperlukan dan mempunyai manfaat dalam menunjang pengembangan keprofesian dari guru untuk memperbaiki mutu pembelajaran. Kemudian ilmiah, memakai kerangka isi dan mempunyai kebenaran yang sesuai dengan kaidah-kaidah kebenaran ilmiah. Seperti apa kaidah kebenaran ilmiah, nanti kita lihat pada berikutnya. Konsisten, sesuai tugas pokok penyusun. Karena kita guru, maka isi laporan harus di bidang keguruan yang bersangkutan dan memasalahkan tentang tugas pembelajaran yang sesuai dengan tugas di sekolah. Jadi konsisten tentang apa yang kita lakukan. Kemudian untuk apa fungsi KTI? Yang pertama untuk penjelasan atau explanation. Karya ilmiah terdapat penjelasan suatu hal yang sebelumnya tidak diketahui dan tidak pasti menjadi sebaliknya. Memaparkan ini loh. Kemudian ramalan, prediction. Karya ilmiah dapat membantu mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi pada masa mendatang. Kenapa bisa? Karena penelaahan dari masa lalu sehingga dia bisa meramalkan, walaupun bukan paranormal ya, tapi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, prediksi-prediksi. Kemudian kontrol. Karya ilmiah dapat berfungsi untuk mengontrol, mengawasi, dan atau mengoreksi benar tidaknya suatu pernyataan. Ya, kenapa? Karena pernyataan yang diungkapkan itu ditelaah, diteliti kebenarannya dengan menggunakan berbagai referensi-referensi lain dan telahan-telahan yang harusnya akurat. Selanjutnya, prinsip KTI. Tujuan jelas, ya pasti harus
apa sih yang diharapkan dengan penulisan tersebut, kemudian keterlibatan pemirsa, sudut pandangnya jelas, fokus tunggal yang mempermasalahkan satu permasalahan, menggunakan penelitian yang efektif, dukungan kuat, penjelasan yang jelas dan lengkap, mengikuti gaya selingkung penulisan ilmiah atau alur-alur penulisan ilmiah. Gaya menulisnya tersendiri berbeda dengan gaya-gaya yang lainnya, dukungan kuat. Itulah prinsip daripada KTI. Selanjutnya, sistematika KTI. Yang pertama, paparan tentang apa yang menjadi masalah dengan latar belakang, biasanya dikemas dalam bagian pendahuluan. Ini kita menyampaikan apa maksud daripada penulisan karya tulis yang ingin kita sampaikan kepada pemirsa. Kemudian paparan tentang kerangka acuan teoretik yang digunakan dalam memecahkan masalah. Umumnya ini dikemukakan dalam bagian judul kerangka teoritis atau teori atau landasan teori atau telaah kepustakaan atau label-label lain yang semacamnya. Jadi ketika kita menulis sebuah karya tulis harus ada acuan teori, dari mana sumber teori. Yang ketiga, paparan mengenai apa yang dilakukan dikemas dalam bagian yang seringkali diberi judul metode, metodologi, atau prosedur, atau bahan dan metode. Supaya jelas, supaya paham bagaimana cara penulisan ini. Kemudian jawaban terhadap pertanyaan apa yang ditemukan umumnya dikemukakan dalam bagian temuan hasil penelitian. Kalau tadi pertanyaan ketika di pendahuluan kenapa terjadi hal seperti ini, kemudian ditelaah teori-teori, kemudian menggunakan metode, maka akan ditemukan jawaban dari apa yang ingin dibahas. Kemudian yang terakhir, paparan tentang makna dari temuan penelitian umumnya dikemukakan dalam bagian diskusi atau pembahasan. Lebih lengkap kalau tadi temuan, kemudian sekarang dipaparkan, dijelaskan, dan di situ kemungkinan ada unsur-unsur dari sang peneliti. Selanjutnya prosedur penulisan KTI ada 3. Yang pertama tahap persiapan, kemudian pengumpulan untuk menulis karya ilmiah, dan tahapan penulisan. Jadi menulis memang tidak ujug-ujug gutrut menulis gitu. Ada tahapan. Yang pertama, persiapan penulisan karya ilmiah. Menulis apa nih kita? Kemudian melihat topik masalah untuk karya ilmiah. Ini biasanya topik kita peroleh dari masalah yang kita temukan di kehidupan sehari-hari kalau kita ingin membuat PTKP misalnya. Kemudian mengidentifikasi pembaca karya ilmiah, sasarannya siapa, kemudian menentukan cakupan isi materi karya ilmiah. Selanjutnya setelah tergambar, akan ke sini, siapa menulis ini, tetap itu dalam tulisan-tulisan draft. Selanjutnya mengumpulkan informasi untuk penulisan karya ilmiah. 1. Memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber data, informasi, dan bahan untuk tulisan. Kalau sudah terbayang tadi, maka kita telah mencari kira-kira yang akan saya tulis ini bisa nggak dilakukan, atau sesuai nggak, atau sudah ada nggak teori-teori yang akan mendukungnya. Kemudian melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi untuk tulisan, informasi awal ya kepada para ahli tentunya. Nah, barulah kita akan menulis tahap penulisan. Tahap penulisan ada tahap penulisan draft, tahap revisi, tahap penyuntingan, tahap publikasi, dan tahap evaluasi. Tentu saja tahapan-tahapan ini tadi kalau penulisan dari persiapan-persiapan yang sudah disiapkan untuk ditulis, kemudian setelah itu dibuatkan bentuk draft-draft, kemudian kira-kira sudah mulai tergambar, lihat direvisi kembali, kemudian disunting, kemudian barulah dipublikasikan, dan akhirnya dievaluasi. Itu prosedur penulisan KTI.
Demikian apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen, like, and subscribe.